Saya merasa 8 tahun kita menikah itu seperti saya hidup sendiri. Semuanya saya ngurus, bahkan baju saya sendiri saya nyuci. Kebutuhan biologis dan lain sebagainya, sering berhubungan atau bagaimana? Agak sulit dokter. Terus saya mendekati, dia sering, udah sana pergi, jangan diganggu, saya lagi repot. Terus saya dipukul lakban. Pernah tidak dia mukul kamu dan kamu balas? Tidak pernah. Satu kali pun tidak pernah? Iya. Gitu. Padahal kan kamu dipukul, kenapa kamu nggak pukul balik? Jadi begini dokter, selain sakit fisik ya pastinya sedih lah. Kan saya juga masih sakit anxiety tuh. Masih anxiety, masih berobat ke psikiater terus tiap bulan. Belum lagi kalau, kan dia suka teriak-teriak nih dokter. Sering kambuh juga. Jadi kalau dengar suaranya itu saya kayak trauma. Kamu biarkan istri kamu gandengan dengan orang lain? Betul. Kamu bawa barang belanjaannya? Malamnya cowok ini disuruh tidur di kamar kita bertiga. Sama mantan saya. Saya balas kayak gini. Dan Apa yang kamu balas? dengan tidur di sana. Kamu tidur di tempat karyawati kamu? Karyawati kamu tinggal di rumah yang sama? Di rumah yang sama, betul. Gokil ya? Cukup dengan tanya dokter Richard. Saya tuh sering lihat kalau suami pukul istri. Ada juga sih katanya yang istri mukul suami juga banyak. Tapi baru kali ini saya lihat kamu dikontenin. Tapi kamu yang KDRT istri atau istri yang KDRT kamu? Saya di KDRT dokter. Jadi kalau kita itu berantem masalah ekonomi, berargumen, kemudian berujung panas, itu akhirnya saya dipukul seperti itu. Oke, saya tanya cuma kamu satu hal dulu sebelum kamu cerita ya. Pernah tidak kamu yang memulai duluan pukul? Tidak pernah. Jadi, itu kamu bisa buktikan ya? Tidak pernah ada buktinya dokter. Karena memang kita ini kan ribut tapi ya habis itu selesai, ribut selesai seperti itu. Pernah tidak dia mukul kamu dan kamu balas? Tidak pernah. Satu kali pun tidak pernah? Iya, saya memegang tangannya supaya tidak memukul balik. Tetapi ketika saya megang tangannya kan pasti ada bekas-bekas lebam. Nah itu yang difoto sama dia terus dinarasikan bahwa saya mukul dia, seperti itu. Tapi kamu tidak pernah pukul dia satu kali? Tidak pernah. Gitu. Padahal kan kamu dipukul, kenapa kamu nggak pukul balik? Jadi begini dokter, saya itu kan dari kecil diajarkan kalau nggak cocok ya sudah, bisa saja baik-baik. Lagian saya mikirnya begini, ini kan kita kan pasangan ya, pernah sama-sama suka gitu. Kemudian kalau nggak cocok kenapa sih harus sampai seperti itu gitu. Kan rasanya sakit ya kalau sampai harus dipukul pasangan sendiri. Jadi saya lebih milih untuk ya wis diam aja, lebih mengalah aja. Oke, ini menarik ya. Saya pengen, kamu dipukulin itu biasanya masalah apa sih? Masalah ekonomi. Jadi saya ini kan ngontrak rumah, berkali-kali pindah kontrak rumah karena memang nggak punya rumah. Kemudian seringkali kita ini memang uangnya terbatas, baik itu untuk makan sehari-hari, untuk kontrak rumah, atau untuk yang lain. Kan saya juga waktu itu berobat sakit anxiety. Jadi tiap bulan masih berobat, masih butuh ke psikiater. Terus kalau dengar suara hujan sering kambuh juga, dengar suara kayak petir atau mungkin lihat kemacetan gitu. Akhirnya saya sering pesan taksi online untuk ke rumah sakit terdekat, untuk ke klinik, untuk ke IGD. Otomatis budgetnya jadi bengkak tiap bulan. Tetapi saya masih bekerja seperti biasa, masih bekerja online, tapi kan tetap nggak cukup uangnya dokter. Jadi akhirnya sering kali kita berargumen, seperti misalnya yang sederhana tuh, saya bilang ke istri, intinya kita masak aja supaya lebih hemat. Terus pokoknya waktu itu juga pelihara anjing, ada 4 anjing yang tidur di kamar. Terus saya ngomong intinya anjingnya dikasih makan yang murah-murah aja lah, supaya kita lebih hemat. Ya, itu yang sering terjadi, argumen seperti itu. Hampir tiap minggu mesti ada lah, seperti itu. Masalah makanan anjing, masalah kita ngontrak, nanti ke depan gimana, kayak itu. Makan kayak gimana. Oke, terjadi keributan karena permasalahan ekonomi. Betul. Dan berakhir dengan... Awalnya teriakan-teriakan dulu dokter. Setelah teriakan-teriakan mungkin sudah nggak mempan atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi kamu juga berteriak? Awalnya enggak, tapi ketika dia berteriak, saya juga ikut menaikkan nada waktu itu. Sama-sama, tapi ketika sudah semakin tinggi nadanya, akhirnya terjadi yang pemukulan itu. Oke, setelah dia pukul, apa yang kamu rasakan? Sakit. Iya, sakit saya hati tahu. ya. Bukan itu sih maksud saya. Itu pemukulan berulang-ulang kali maksudnya? Iya, tapi awalnya nggak terlalu parah gitu ya. Jadi awalnya masih mukul biasa gitu, kemudian ya sudah selesai. Tetapi kalau ditanya rasanya gimana ya sedih dokter. Selain sakit fisik ya pastinya sedih lah. Kan saya juga masih sakit anxiety tuh. Masih anxiety, masih berobat ke psikiater terus tiap bulan. Belum lagi kalau dengar suara hujan kan sering kambuh juga.
Jadi kalau dipukul gitu ya sakit pastinya dokter. Sakit Tapi habis artinya. itu berbaikan lagi. Perbaikan lagi betul. Sempat nggak ada pembicaraan untuk tidak menggunakan fisik lagi untuk Sering. Saya kan sering mengajak dia berbicara berdua untuk ngomongin apa sih masalahnya kita, terus kira-kira bisa nggak diselesaikan, terus caranya gimana mungkin. Atau kalau nggak bisa minta bantuan siapa, seperti itu. Tapi seringkali kalau saya ngomong dia tuh diem. Nggak ngasih jawaban apa-apa. Tapi nanti ketika masalahnya ada lagi, mulai lagi argumen lagi. Argumennya seringkali nggak ada ujungnya. Kemudian kalau mungkin sudah nggak kuat, dia marah. Mulai naik lagi nadanya. Polanya kayak gitu terus kira-kira, dokter. Oke, dan kamu dipukulin. Iya, betul. Yang paling berat? Yang paling berat yang saya ingat waktu di kontrakan di Jalan Pacar Kembang namanya, di Surabaya. Itu kontrakan kita yang ketiga kalinya. Jadi pindah ketiga kali. Terus di situ tuh waktu itu saya masih ingat masalah internet, masalah modem internet. Karena waktu itu kan saya minta dia untuk masakin atau minimal nyiapin makan beli lewat online gitu, beli makanan. Tetapi waktu itu dia lebih fokus ke kerjaannya. Terus saya sempat ngasih argumen bahwa kalau kamu kerja tapi beli makanannya online kan sama-sama borosnya. Apa nggak lebih baik kerjaannya ditunda dulu, masak dulu atau gimana lah. Nah waktu itu dia marah karena dia merasa ini aku cari uang. Kamu jangan mengganggu ini, aku lagi cari uang. Jadi kesannya kayak saya ini yang nggak cari uang, kesannya begitu dokter. Padahal saya masih membiayai hampir semuanya, termasuk internet. Nah akhirnya karena saya jengkel, saya cabut itu modem internetnya. Terus dia langsung marah, langsung mukul kepala waktu itu. Langsung ribut udah. Tapi saya nggak mukul, saya dipukuli lebih tepatnya. Oke, konflik rumah tangga ya pada umumnya yang terjadi karena cekcok dan juga karena keadaan ekonomi ya. Betul. Tapi memang itu dari dulu pernikahan kamu seperti itu? Enggak, awalnya masih oke. Tetapi masalah pertama kita yang paling besar itu terjadi ketika ada rekan kerja saya. Jadi waktu itu kan mantan saya ini sukanya Facebookan terus. Jadi dia memang lebih suka di dunia online. Sering di kamar sama anjing-anjingnya sama Facebookan gitu. Terus saya bilang kalau kayak gini kan kurang positif ya. Jadi lebih baik kita cari Ini istri kamu ya? Betul. Waktu itu. Ini masih sudah mantan atau? Sekarang udah mantan. Oh sudah mantan istri, Oke. Jadi saya bilang, ayolah kita tuh gimana caranya supaya positif hidupnya. Terus dia mengusulkan untuk bagaimana kalau kita jualan oleh-oleh Surabaya secara online. Oleh-oleh Surabaya. Betul. Okay. Kan saya waktu itu jualan online oleh-oleh Bali. Nah dia minta gimana kalau kita jualannya oleh-oleh Surabaya. Terus saya setuju. Saya mengajak teman saya inisialnya WL, cowok, untuk kita ke toko oleh-oleh di Surabaya. Kita foto-foto barangnya, kita timbang segala macam untuk dijual secara online. Karena waktu itu toko hijau, toko oranye kan masih belum booming waktu itu, sekitar tahun 2015. Nah, teman saya setuju, akhirnya kita kerjasama, kita sepakat bahwa minggu harus libur. Karena teman saya ini waktu itu sudah tunangan, jadi dia minta minggunya libur. Nah, kita sepakat. Kita jalan, udah mulai rame, terus saya kasih ke mantan saya waktu itu, daripada sibuk ngurusin Facebook, mending main ini aja, jualan online, kayak gitu. Terus dia mau, setuju. Akhirnya jualan, mulai agak rame lagi, terus dia mendorong teman saya untuk minggu tetap dikirim aja barangnya, nggak usah libur, tetap bekerja, intinya begitu. Terus teman saya kan keberatan, karena memang kita sepakat minggu libur. Terus saya bilang ke mantan saya bahwa, wes nggak usah maksa WL. Nah si WL ini soalnya memang sepakat libur sama saya hari Minggu. Jadi tolong jangan diotak-atik. Kalau kamu mau kerja Minggu silakan kerja, tapi tolong WL-nya ini biarkan libur. Nah singkat cerita sampai mantan saya ini nge-WA si WL untuk bekerja di hari Minggu, menyuruh. Sampai WL kemudian marah ke saya, protes, kenapa kok istrimu begini? Kok aku masih disuruh kerja hari Minggu? Oke. Nggak lama WL-nya mundurkan diri, gara-gara itu. Gara-gara itu. Dan sejak itu konflik rumah tangga kalian dimulai? Dimulai, betul sekali. Terjadi percekcokan rumah tangga dan sampai pemukulan. Dan ini kamu tersangka? Tersangka penelantaran rumah tangga, dokter. Jadi bukan yang KDRT tapi yang PKDRT, penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga di Surabaya? Di Surabaya. Di Surabaya. Kenapa itu? Kenapa? Kamu memang ada menelantarkan? Sebenarnya enggak, tetapi memang dinarasikan seperti itu. Kan awalnya saya memang mau ceraikan sama dia. Tetapi di Kristen kalau mau cerai kan harus pisah 6 bulan. Syarat yang saya tahu. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari rumah, membawa alat-alat seperti kamera, segala macam yang untuk kerja, laptop gitu. Kemudian Januari itu saya sempat ngasih dia uang masih 500.000 dikali 2, saya bawa buktinya. Kemudian waktu dia sakit saya sempat kasih uang juga untuk berobat. Oke, jadi ini ceritanya setelah cekcok,
pukul-pukulan, terjadi pemukulan dan lain sebagainya, kamu memutuskan untuk cerai. Iya, tapi setelah 8 tahun kita menikah. 8 tahun menikah cukup lumayan ya. Punya anak? Tidak punya. Belum punya anak. Oke, lalu kamu memutuskan, siapa yang minta cerai pertama kali? Saya pertama kali. Oke, dan dia setuju. Betul. Ada cerita lagi dok. Kira-kira mungkin 5 tahun yang lalu, 5 tahun sebelum saya memutuskan ini, itu pernah ada kasus di mana dia bawa cowok lain ke rumah. Gitu. Jadi ceritanya, suatu hari kita di kontrakan yang lain ya, di kontrakan kita yang baru lagi. Waktu itu saya udah mulai agak sehat, walaupun masih anxiety juga. Nah, nggak lama datanglah teman cowoknya yang 5 tahun lebih tua dari dia kira-kira. Sama-sama dari Bandung, karena dua-duanya dari Bandung juga, mantan saya dari Bandung. Kemudian si cowoknya nih, ketika siang jam 10 jam 11 diajak ke mall sama mantan saya untuk jalan-jalan ke mall. Nah waktu itu saya nggak berani di rumah sendirian, akhirnya saya minta ikut. Jadi buntut kayak gitu. Akhirnya kita bertiga ke mall, naik taksi online. Selesai dari mall, ketika turun dari taksi online, masuk ke mall, itu langsung digandeng sama mantan saya. Cowoknya digandeng. Digandeng awalnya agak canggung gandengannya. Cowoknya yang canggung maksudnya. Tapi ketika sudah agak lama malah mereka berenain gini tangannya. Lah kan ada kamu di situ. Betul. Ada saya di belakang, bawa barang belanjanya mereka. Bawa roti, segala macam yang mereka beli. Kamu nggak marah? Waktu itu saya merasa kayak, ini kayak aneh. Kayak nggak waras gitu maksudnya. Terus saya mau ngomong itu juga kayak, masa sih dia tuh kayak gini? Masa kayak gini harus saya ngomongin gitu loh. Cowok itu kamu kenal? Enggak kenal. Terus kamu biarkan istri kamu gandengan dengan orang lain? Betul. Kamu bawa barang belanjaannya? Betul. Itu terjadi kira-kira 3 hari 2 malam. Nah, malamnya mulai kerasa lebih aneh lagi. Karena di kamar saya itu kan, saya cuma mantan saya aja, harusnya berdua. Ada cuma spring bed kecil, yang mana nggak ada dipannya. Di kamar kecil, kemudian cowok ini disuruh tidur di kamar kita, bertiga. Sama mantan saya. Terus saya protes, kenapa nggak tidur di ruangan sebelah aja? Di ruangan sebelah ada kasur lipat, ada AC juga. Kenapa nggak di sebelah aja? Terus mantan saya bilang, nggak bisa tidur di sini, harus tidur di sini. Saya mengalah dokter, karena kan sering terjadi keributan pemukulan. Jadi saya udah mulai ngerti, wah ini kalau diterusin, ribut, mukul lagi pasti. Jadi saya ngalah. Cowok itu siapanya? Nah, awalnya saya nggak ngerti, saya kira teman dekatnya mungkin. Awalnya saya kira begitu. Tetapi, yang saya tahu, dia sering lewat Facebook, komen-komenan, telepon-teleponan itu sering. Sama banyak orang, termasuk yang cowok ini. Oke. Jadi saya tahu dia memang teman lama, tapi saya nggak tahu kalau ternyata mereka baru pertama kali ini ketemu. Baru pertama kali ketemu. Oh itu baru pertama kali ketemu? Baru pertama kali. Kamu nggak marah dengan istri kamu gandeng-gandengan seperti itu, pergi jalan-jalan, tidur bersama di kamar, nggak ada marah sama sekali? Marah, karena gini, ketika tidur itu kan paginya kan saya bangun. Untuk kerja di bawah waktu itu buka toko, jadi kita kamarnya di lantai 2. Saya bangun tidur, bangun pagi, kemudian jaga toko. Nah selama saya jaga toko mereka berdua di kamar. Nggak tahu ngapain, karena memang nggak mungkin, dikit-dikit saya lihat kan nggak mungkin, dokter. Saya juga bekerja di bawah, jaga toko kayak gitu. Jadi itu terjadi 3 hari 2 malam, kemudian saya protes di hari ketiga. Pagi harinya saya protes ke mantan saya nanya, ini gimana? Ada apa kamu dengan dia? Kalau memang ada sesuatu, bilang aja apa-apa. Kita perjelas, tapi kalau nggak ada ya, kenapa kok gandeng tangan begitu? Ini kan nggak waras sudah, nggak normal, saya gitu. Terus ketika itu dia sedang packing-packing barang, mantan saya lagi packing, terus saya dipukul lakban. Terus saya marah, saya telepon, saya WA mertua, mama mertua. Saya bilang, Ma, ini wes, aku mau cerai aja. Nah itu kata-kata cerai pertama yang keluar dokter. Terus saya bilang, wes, saya kembalikan aja ini ke mama, seperti itu. Terus nggak lama mamanya nelpon saya, kemudian ngomong, udah lalu Lukman tenang aja. Mama tahu kok cowok ini siapa. Cowok ini udah punya istri. Langsung saya bilang, justru itu anehnya, yang sana udah punya istri, sini udah punya suami. Kenapa kok gandengan? Terus mamanya bilang, udahlah pokoknya mama nggak mau kalian cerai, damai aja. Nanti tak bilangin sih mantan kamu itu. Oke, tapi di kamar tidur bareng itu nggak ngapa-ngapain? Waktu sama saya enggak. Tapi ketika saya bangun pagi kan saya nggak tahu mereka ngapain. Karena si cowok itu juga tidak ada inisiatif keluar dari kamar, tidak ada. Agak unik ya ceritanya. Unik, lucu, saya juga merasa bodoh. Cuman waktu itu saya masih anxiety dokter, jadi saya menghindari konflik, kan itu berdampak sekali ke mental saya. Jadi saya mikirnya, wah ini memang gak waras, jadi harus segera diselesaikan waktu itu. Akhirnya saya WA si Kuku ini, si Kuku K ini saya WA, saya minta dia datang ke rumah.
Awalnya dia nggak berani, karena dia nggak tahu ternyata kalau saya suaminya. Dia nggak tahu ternyata. Iya, tapi kamu juga melakukan pembiaran maksud saya. Dengan istri kamu bergandengan tangan di depan kamu, tidur di kamar kamu, itu kan pembiaran yang kamu juga lakukan. Iya, tetapi pembiaran itu saya lakukan karena kita kan sering berantem dokter. Dan mesti saya yang dipukul. Jadi saya waktu itu Artinya mikir, kamu ada takut juga dengan istri? pasti takut, ya pasti. Ngelihat dia ada takutnya? Sampai sekarang pun masih takut. Jadi kalau dengar suaranya itu saya kayak trauma. Kan dia suka teriak-teriak nih dokter. Jadi misalkan jemuran kering nih, dia teriak, jemuran, ambil. Gitu. Itu aja udah gak enak di hati udah. Makanya belakangan ketika kita udah bisa setahun ini, saya merasa lebih tenang. Udah jauh lebih tenang. Karena gak pernah dengar suara teriakannya lagi. Gak pernah dengar dia buka pintu kamar dengan kasar. Dan selama kamu tinggal bersama, kamu ada ngerasa terintimidasi dan takut? Pasti ya. Karena dia selalu merasa bahwa saya ini tidak punya andil dalam rumah tangga. Padahal selama ini saya masih bekerja. Kalau saya boleh tahu, kamu anxiety atau kecemasannya karena apa ya? Saya juga kurang tahu penyebabnya dokter. Karena waktu itu saya waktu di Bali kerja tiba-tiba asam lambung naik. Gitu ya. Kemudian ke dokter katanya kena emah. Tetapi selama berobat sebulan nggak sembuh-sembuh. Sudah menjaga makan, sudah jaga tidur, tetap aja jantung berdebar cukup cepat. Kira-kira mungkin 115 waktu itu detak jantungnya. Akhirnya saya periksa ke dokter di Bali tapi masih belum ada jawaban. Kemudian saya pulang ke Surabaya. Di Surabaya tambah parah. Tiba-tiba pikiran kacau, lari kemana-mana. Terus saya memutuskan untuk ke psikiater. Karena saya yakin ini pasti pikirannya nggak beres. Bukan masalah makanan. Kemudian langsung didiagnosis anxiety sama psikiaternya. Langsung, oh ini kamu anxiety nih, kasih obat. Dan sampai sekarang itu masih Sampai jadi sekarang. masalah untuk diri kamu? Tapi sekarang 3 tahun belakangan sudah hampir nggak pernah kambuh sudah. Oke. Dan akhirnya kalian bercerai kapan? Kita resmi sekitar 10 November kemarin. 10 November tahun 2024 kemarin. Betul. Oke. Dan penelantaran tadi bagaimana? Dianggap karena saya tidak memberikan dia uang selama masa cerai itu tadi. Padahal Januari saya udah ngasih dia 1.500.000 kali 2, 1 juta. Kemudian saya ngasih dia uang berobat karena dia minta uang berobat waktu itu. Kemudian Januari itu tanggal 21 saya digerebek. 2024 ya? Ya. Setelah ngasih uang itu saya digerebek sama dia, terus dibawa ke Polrestabes Surabaya. Kenapa digerebek? Ya, dianggap selingkuh itu tadi. Kamu ya? Ya, Dianggap selingkuh. Kenapa Betul. kamu memang selingkuh? Tidak. Saya cuma tidur di kamar karyawati karena memang setelah saya bilang mau cerai, itu kamar saya dikunci dokter. Selama kurang lebih 2 mingguan. Tidak boleh masuk di kamar saya sendiri. Tidak boleh masuk. Terus Dia ada di sana? Ada di rumah yang sama. Oke, masih tinggal di rumah yang sama, Masih. kamu ngajak bercerai, kamu nggak boleh masuk kamar. Iya betul. Kemudian dikunci. Saya ngajak ngobrol baik-baik, tidak pernah bisa. Selalu menghindar. Gak pernah mau ngobrol. Terus saya sengaja supaya dia marah, supaya mau ngobrol sama saya, supaya segera selesai ini masalahnya. Saya minta segera mau bisa cerai gitu, sama dia. Dan saya ingat kasus yang sama Koko K ini yang dulu tidur bersama. Saya itu cuma mau mengingatkan dia bahwa dulu kan kamu juga pernah begini. Oke. Saya balas kayak gini. Dan Apa yang kamu balas? dengan tidur di sana. Kamu tidur di tempat karyawati kamu. Karyawati kamu tinggal di rumah yang sama? Di rumah yang sama, betul. Rumah yang atas sama. seizin mantan saya. Atas seizinnya dia. Atas izinnya dia. Dan kamu tidur dengan dia? Sekasur? Tidak, di lantai. Siapa yang di lantai? Saya. Karyawannya tinggal di kasur, tidurnya di kasur. Gokil ya. Ngapa-ngapain? Enggak. Kenapa kamu nggak suruh karyawannya keluar? Awalnya ada kepikiran begitu dokter. Tapi kebetulan juga karyawati saya ini juga punya anxiety. Jadi ketika dia kerja sama saya utangin dia untuk berobat ke psikiater. Mantan saya juga tahu bahwa karyawati saya ini juga anxiety sama. Ketika itu kan dia ngekos, uangnya kurang. Karena saya tahu gajinya berapa kan saya menggaji. Akhirnya saya tawarkan untuk berobat. Saya yang utangin. Atas seizin mantan saya tentunya. Jadi semua ini diketahui sama mantan saya. Kemudian saya merasa kasihan aja kalau misal saya usir lagi dari rumah. Padahal ini kan masalah rumah tangga saya sebenarnya sama mantan. Atau kamu suruh dia tidur di luar, di ruang tamu? Ya itu bisa juga sih. Tapi waktu itu saya memilihnya nggak begitu dokter. Cuman ketika sudah digerebek saya baru menyesali kenapa nggak begitu aja gitu ya. Berapa lama, berapa malam kamu tidur di situ? Kira-kira mungkin 10 hari. 10 hari tidur berdua dengan karyawan seperti itu. Kamu juga nggak malu dengan karyawan? Sebenarnya malu juga dokter.
Cuman saya melakukan itu kan waktu itu hati udah panas juga. Saya merasa 8 tahun kita menikah itu seperti saya hidup sendiri. Semuanya saya ngurus. Beli minum aja saya ngurus. LPG habis semuanya saya ngurus. Bahkan baju saya sendiri, saya nyuci. Jemuran kering saya angkat sendiri. Nata sendiri di lemari. Mantan saya sibuk dengan burung-burungnya di kamar. Jadi tiap pagi bangun ngurusi burung. Jadi saya merasa ini 8 tahun udah cukup, harus segera berakhir. Waktu itu saya mikirnya begitu, dokter. Jadi gimana pun caranya pokoknya ini selesai. Oke, istri kamu hobi piara burung, Betul. piara apa ya, anjing tadi? Dulu anjing 4 ekor, Oh, banyak piaraan binatang ya? banyak. Oke. Dan kamu tidur di tempat karyawan, tapi kamu tidur di bawah, karyawannya di atas selama 10 hari. Kurang lebih ya. Ada ngapa-ngapain? Tidak ada, Ada hubungan? tidak ada. Itu menurut versi kamu ya, versi Lukman ya. Oke, dan digerebek polisi. Waktu digerebek kan kita dibawa langsung ke Polrestabes Surabaya. Kamu lagi apa? Lagi bangun tidur, karena digedor-gedor kan pintunya. Lagi tidur. Betul. Dikunci pintunya? Ya, betul. Karena waktu itu kan saya takut mantan saya marah ke saya, terus ngapa-ngapain. Saya takutnya begitu waktu itu. Karena historinya kan dia suka mukul ini ceritanya. Seperti itu. Oke, dan dibuka pintunya, polisi ada ketemu ngapa-ngapain? Nggak ada. Di videonya juga ada ngapa-ngapain. Memang saya baru bangun tidur. Kebetulan itu kan kejadiannya sekitar 2:30 pagi. Saya biasanya bangunnya jam 4. Biasanya bangun jam 4 dengan kondisi waktu itu saya sakit batuk pilek, kuping sebelah kiri nggak terlalu dengar, ada suara. Sudah ke dokter juga, ada bukti surat dokternya. Saya ke rumah sakit itu karena 3 minggu nggak sembuh-sembuh sakitnya. Jadi waktu digerebek itu kondisi sakit. Sakit batuk pilek, nggak bisa istirahat. Di kamar ada burung, burungnya kan gede itu suka terbang-terbang. Gigit kepala, gigit kaki. Burung paruh bengkok yang gede. Ada African Grey, ada kakak tua. Jadi waktu itu saya merasa nggak bisa istirahat di dalam kamar. Ditambah lagi dia diajak ngobrol nggak bisa. Mau segera cerai kok kayaknya susah banget gitu waktu itu. Mau segera lepas dari dia. Oke. Lukman, saya pengen tanya, boleh nggak? Agak sensitif ya. Selama kamu menikah berapa tahun? 8 tahun berarti menikah ya? Nggak pernah. Kayak gimana kehidupan suami istri pada kebutuhan biologis dan lain sebagainya, sering berhubungan atau bagaimana? Agak sulit dokter. Karena sering kayak waktu saya mendekati dia sering, udah sana pergi, jangan diganggu, saya lagi repot. Itu sering sekali terjadi. Kemudian mantan saya ini juga cukup jorok. Jadi mandinya mungkin 2-3 hari sekali baru mandi. Kemudian ketika dia sedang kedatangan tamu, itu sering nggak mandi. Nunggu tamunya selesai baru mandi. Terus bekasnya itu dibuang di tong sampah di kamar. Sampai bau itu kamarnya. Dan saya yang selalu buangin. Jadi jarang dilakukan? Atau cukup sering dilakukan? Cukup jarang. Cukup jarang dilakukan. Versi cukup jarang itu berapa kali ya? Boleh nggak saya dapat gambaran? Tergantung dokter. Mungkin ya 1 bulan sekali atau 2 bulan 2 kali, nggak mesti. 1 bulan sekali? Mungkin ya. 2 bulan 2 kali sama aja. Iya. 1 bulan sekali. Itu dari pertama kali pernikahan? Iya, karena memang dia ini orangnya cukup keras ketika saya mendekati. Cukup keras. Apalagi ketika dia bekerja. Dia ini cukup rajin bekerja. Cuman memang uangnya kan selalu larinya ke binatang. Beli makanan untuk binatang-binatang. Tapi kamu tetap pengen? Iya tetap pasti. mau? Iya pasti. Tetap mau, pengen, minta tapi nggak dikasih? Iya seringnya begitu. Dengan cara yang kasar menolaknya. Jadi menolaknya kasar dia. Oke, jadi gerobak polisi dibawa ke kantor polisi. Lalu? Langsung saya bilang ke polisinya, ke penyidiknya waktu itu. Ke resersenya. Saya bilang langsung divisum aja Pak biar clear. Kalau memang selingkuh kan divisum aja. Lebih enak kan. Jadi nggak ada main tuduh. Kalau memang Bapak tidak percaya sama saya, langsung divisum aja monggo. Tapi waktu itu polisinya langsung bilang, masalah ini ngapain dibawa ke sini? Selesaikan di rumah waktu itu bilangnya begitu. Tapi pengacaranya mantan saya ini langsung ngobrol berdua sama polisinya. Intinya nggak tahu ngomong apa mereka di belakang. Nah setelah itu besok paginya mungkin mantan saya ini melaporkan mungkin kasus ini ke polisi lagi. Karena waktu itu kita nggak diapa-apain, cuma ya diomongin terus disuruh pulang. Cuma setengah jam doang. Jadi saya langsung bilang ke polisinya, langsung aja divisum Pak, biar enak, biar cepat kelar. Saya juga waktu itu pusing, kepingin segera keluar dari rumah ini. Kenapa kamu nggak keluar dari rumah itu? Karena nggak ada duit dokter. Nah ini saya bawa buktinya. Uang saya itu terbatas sekali waktu itu. Jadi kalau saya keluar, saya mikirnya gini, wah ini uangnya nggak cukup pasti buat bayar gaji karyawan.
Oke, itu kontrakan bersama. Saya yang bayar atas nama saya, notarisnya sah atas nama saya. Dan kamu nggak mau keluar rumah karena nggak ada duit. Ya awalnya saya sempat keluar, tetapi saya mikirnya gini, ketika saya keluar saya khawatirnya alat-alat kamera atau laptop, takutnya itu dibuang sama mantan saya. Kenapa nggak dibawa juga? Nggak mungkin karena banyak sekali, kameranya ada 6, tripodnya juga banyak, laptopnya juga ada 2, nggak bisa. Jadi saya mikirnya gini, kalau nggak saya yang keluar, dia yang keluar antara 2 itu. Terus saya menawarkan dia untuk keluar dari rumah ini. Tapi dengan saya bilang kalau kamu ada apartemen atau rumah yang kamu suka, bilang aja nanti saya yang bayar. Kenapa kamu yang pindah ke tempat yang dibayar itu? Nggak bisa, tetap aja dokter. Kan alat kerjanya semua kan di rumah. Ya kan tinggal dibawa, Pak. Nggak bisa banyak. Rumahnya 2 lantai cukup gede rumahnya. Jadi barangnya banyak. Rumah kontrakan sekarang ini 2 lantai. Yang dulu 2 lantai, gede. Nah, Rumahnya di perumahan cukup gede. Jadi kalau misalkan saya pindah lagi ke rumah yang lebih kecil, nggak cukup itu pasti rumah. tapi kan paling nggak hidup kamu bahagia. Nggak ada yang ganggu. Tapi kalau kerjanya kacau, nggak bahagia juga, dokter. Sama aja. Kan butuh uang untuk hidup. Nggak bisa. Oke. Berantem, pusing, pukul-pukulan, tapi maunya serumah semua. Dan akhirnya kamu dilaporkan Menelantarkan penelantaran. dia, betul. Padahal saya nggak boleh masuk ke rumah. Kan saya udah bolak-balik ngajak dia negosiasi. Akhirnya kamu bukan hanya nggak boleh masuk kamar, nggak Iya, boleh masuk rumah nggak boleh juga. masuk rumah sama dia. Kemudian dibantu sama security setempat, saya dilarang sama security juga. Ya kan bener kata saya, kan mending kamu yang pindah bawa barang. Waktu itu sudah pindah dokter, saya udah pindah Januari setelah digerebek itu. Saya memutuskan pindah dengan membawa semuanya. Nekat karena saya mikir ini kalau di sini udah nggak beres pasti. Karena dia dikit-dikit main polisi sekarang. Jadi saya keluar dari rumah, saya bawa semuanya barang-barangnya. Kemudian uangnya juga wes kurang waktu itu. Gak bisa buat bayar pegawai juga 3 bulan. Gaji pegawai saya cicil. Itu juga dinarasikan sama dia bahwa saya tidak menggaji karyawan. Padahal bukan nggak menggaji, uangnya nggak ada. Ya sama aja. Saya lah. cicil jadi waktu itu. Waktu itu saya cicil dokter, masih bayar cuma cicil. Masih cicil, oke. Iya, masih cicil, Paling nggak betul. bertanggung jawab ya. Betul, sampai akhirnya saya kan bawa juga emas tabungan saya bawa. Kemudian saya mikirnya gini, ini kalau emasnya saya jual, saya nanti ke depan gimana kayak gitu. Tapi akhirnya terpaksa saya jual di bulan April waktu Lebaran. Karena saya mikirnya ini anak-anak kan butuh Lebaran, butuh mudik. Ya udah saya jual terpaksa emasnya. Karena kerjaan masih sepi waktu itu, masih sepi sekali. Januari sampai April. Dan kamu nggak membiayai istri lagi pada waktu itu? Januari ngasih 1 juta sama uang berobat, Februari saya nggak ngasih. Karena ketika saya habis ngasih, dia ngelaporkan saya pakai pengacara. Terus saya tanya, kamu bayar pengacara banyak ya duitnya? Enggak kok, nggak bayar. Tetapi saya cek mutasinya, dia bayar pengacara. Saya screenshot, saya print buktinya. Terus saya bilang ke polisi, ini dia bayar pengacara, tapi dia bohong ke saya. Terus saya mikirnya gini, kalau Februari saya kasih dia uang lagi, saya khawatir dilaporkan lagi ke pengacara, ke polisi lagi. Jadi waktu itu Februari saya ngajak dia ngobrol, ketemu dengan tuan rumah, dengan RT setempat untuk ngomongin masalah rumah, ngomongin masalah listrik segala macem. Intinya saya mau ngasih dia, tapi harus hitam di atas putih. Karena kan dia udah main polisi nih sekarang, jadi harus hitam di atas putih, dianya nggak mau. Jadi sulit sekali, nggak bisa dinegosiasi. 1 Maret dilaporkan penelantaran rumah tangga. Jadi cuma selisih 1 bulan dari saya ngasih uang terakhir. Oke. Kamu ada cerita dengan mertua atau dengan orang tua? Mertuanya saya samperin, waktu itu kebetulan lagi di Surabaya, nggak bisa diajak ngomong juga. Malah mertua yang lagi bilang gini, Lukman, si N ini repot, dia nggak bisa masakin. Terus saya bilang, repot apa coba saya tanya balik. Papa aja nginep di sini aja sehari aja lo nggak pernah. Tahu dia repot dari mana? Tak kasih tahu ya Pak ya, dia itu repot apa? Repot main IG sekarang, ikut challenge foto. Dia pagi bangun ngasih makan burung, ngasih minum. Nanti kalau malam burung yang dibawa tuh ada puluhan, dikasih semua. Itu repotnya dia. Jadi repot apa coba? Kalau memang nggak bisa masakin, saya udah ngasih alternatif. Beli aja online atau catering. Pokoknya saya waktu mau makan sudah ada makanannya. Saya tanya balik ke papanya, kalau papa jadi saya, semua yang membiayai saya sakit loh, saya kondisi sakit, bukan sehat. Tapi masih saya semua, kontrak juga saya semua. Kemarin kontrak terakhir 90 juta juga uang saya semua. Terus kalau pulang kerja nggak ada masakan, sehari 2 hari oke lah. 8 tahun. Papa mau nggak kayak gitu? Terus dia nggak anggap, terus dia pergi tuh, nyelonong udah. Papa, mamanya sama adiknya langsung pergi. Jadi saya ngomong nggak dianggap sama mereka. Awalnya saya berharap ini mertua bisa menengahi. Karena saya ingat waktu sama Kukuka, mamanya bilang,
Udahlah damai aja, mama nggak mau kalian cerai. Mama tahu Kukuka itu udah punya istri. Waktu itu kan saya ingat itu. Tapi kenapa kali ini nggak bisa diajak ngobrol sama tuanya? Malah saya diajukan, dia langsung pergi gitu aja, nggak dianggap. Waktu itu saya bawa saksi tetangga 2 orang. Terus ngeliatin kok nggak dianggap ini yang ngomong. Oke, dan sekarang tiba-tiba kamu tersangka Betul, penelantaran. penelantaran rumah tangga. Bagaimana perasaan kamu? Kaget, sedih, marah, kecewa pasti. Tuntutannya berapa tahun sih kalau penelantaran rumah tangga? Saya kurang tahu juga. Sudah di BAP? Sudah yang waktu masih statusnya masih wawancara ya, masih saksi sudah. Tapi kalau untuk yang tersangka ini sudah dipanggil tapi belum datang, masih belum, saya belum datang. Setelah berpisah, ada pembicaraan, ngobrol dengan mantan istri? Saya sudah berusaha berulang kali, tapi tetap tidak bisa. Jadi saya sampaikan ke penyidiknya bahwa ini gimana kok bisa dilaporkan penelantaran rumah tangga, sedangkan saya itu pergi masih ngasih uang, kemudian mau masuk ke rumah nggak bisa, dilarang sama dia, dilarang sama security, sampai saya tanya ke notaris ini gimana kok nggak bisa masuk ke rumah. Kemudian saya udah berusaha menghubungi dia berkali-kali. Waktu saya pindah rumah saya juga sempat ngasih dia uang beberapa kali. Tapi kenapa kok dilaporkan penelantaran rumah tangga? Dan kenapa kok lapornya diterima? Bahkan kita sempat negosiasi sama penyidik di mediasi. Mantan saya minta uang 80 juta lebih untuk berdamai. Untuk mencabut laporan, untuk supaya cerainya lancar. Jadi penyidiknya bilang, ini kan bapak maunya kan cerai, supaya lancar ya wis lah, masa nggak dikasih sangu. Masa nggak dikasih uang untuk hidup. Terus saya bilang, saya bukan nggak mau ngasih, Bu. Dari dulu sudah saya tawarin. Tapi dia selalu nggak bisa diajak ngobrol. Kenapa kok ngobrolnya di kantor polisi, saya gitu. Terus ya udahlah, pokoknya sekarang minta berapa, Bu? Minta 80 juta sekian. Terus saya keberatan, saya nego. Saya nego jadi 35 juta. Langsung deal. Langsung oke. Tapi penyidiknya menyarankan saya untuk segera ini harus dibayar cash. Karena si mantan saya juga nggak mau kalau dicicil. Harus cash. Saya bilang saya nggak punya uang kalau cash sekarang. Kalau boleh saya cicil 5 juta sebulan. Penyidiknya bilang, gimana Bu, mau nggak? Nggak mau, harus cash. Terus penyidiknya menyarankan saya untuk jual apapun yang bisa saya jual. Kamera, laptop, mobil yang masih kredit. Pokoknya intinya harus segera dijual, supaya ini bisa segera damai. Tapi ketika sudah kayak gitu, oke, kita deal. Terus saya bilang, tolong jangan jelek-jelekin saya di medsos. Atau jangan jelek-jelekin saya di klien. Karena ada buktinya, mantan saya ini nge-DM-in klien-klien saya. Ada project sama ini di DM, dikasih lupa surat laporan penelantaran rumah tangga. Ya intinya supaya jangan kerjasama dengan saya. Intinya seperti itu, dokter. Terus saya bilang ke penyidiknya, kalau kayak gini caranya, saya sulit cari uang pastinya. Jadi tolong dia suruh diem. Karena waktu itu sudah deal ada 1 orang, deal 12 juta. Akhirnya nggak jadi gara-gara dia begitu. Terus polisinya juga setuju, penyidiknya bilang, ya Bu, tolong dibantu nanti mobilnya dibantu jual juga ya, iya. Tetapi besoknya, mantan saya melanggar lagi. Dia nyelin saya masih Tapi kamu kasih nggak 35 juta itu? Belum, waktu itu kan saya berusaha menjual mobil. Menjual kamera juga. Oh, belum terjadi. Masih berusaha menjual. Gitu. Dan memang kita udah sepakat, saya mau jual. Terus disuruh menunggu, terus disuruh untuk diam dulu. Sama-sama membantu supaya ini dapat uangnya. Intinya begitu. Tapi besoknya saya diinfo kalau mantan saya masih melanggar. Terus saya telepon penyidiknya. Saya tanya, emang kalau kayak gini kan saya rugi. Kalau misalkan nanti saya bayar cash, apakah emang dia bisa berhenti? Penyidiknya bilang, nggak tahu, kita juga nggak bisa menjamin. Memang nanti ada hitam di atas putih, tapi kalau itu nggak kuat, ada yang lebih kuat, notaris katanya penyidiknya. Tapi notaris juga nggak kuat. Jadi kalau misalkan dia melanggar ya, nggak bisa apa-apa juga, paling dituntut secara perdata. Oke. Penyidiknya bilang begitu. Jadi saya merasa ini kesannya kayak mantan saya ini berusaha menipu. Kesannya, karena dia minta damai kan, supaya ini selesai. Tapi ketika saya masih proses ngumpulin uangnya, dia masih jelek-jelekan saya. Jadi gimana logikanya saya nyari uangnya gimana kalau dia masih begitu? Dia ada kesel apa sih dengan kamu? Nggak ngerti. Mungkin dia kecewa karena saya ini suami keduanya dia. Jadi dulu dia sudah pernah menikah sama suami yang pertama 13 tahun. Terus cerai. Alasannya sih waktu itu versinya mantan saya adalah suami pertamanya ini make uang kartu kredit jumlahnya miliaran. Suatu hari mantan saya didatangin sama debt collector. Orang tuanya juga dikejar debt collector. Karena kartu kreditnya dipakai sama mantan suami yang pertama. Katanya begitu versinya dokter. Hutangnya miliaran. Terus dia kabur ke Bandung. Jadi saya ini suami keduanya dia. Makanya waktu kita tinggal bersama pertama kali itu kita nggak bisa menikah.
Karena dia baru cerai sebagai orang Kristen, kan nggak bisa menikah lagi harusnya. Waktu saya ke pendeta, kita nggak boleh menikah, karena dia kan janda. Oke. Jadi agak rumit waktu itu memang. Saya masih sakit kondisinya waktu itu. Dia juga waktu itu nggak punya uang. Minggat dari Bandung ke Bali. Dari Bali saya ajak ke Surabaya. Dan setahu saya waktu itu orang tuanya juga tidak banyak membantu. Keuangan kita terutama. Tidak banyak membantu. Tapi kalian menikah atas dasar cinta? Iya. Dan mungkin karena sama-sama butuh. Saya hanya butuh teman hidup karena saya sakit. Dianya mungkin juga butuh karena lagi kabur ke Bali waktu itu. Uangnya juga kurang dia waktu itu. Bawa anjing 4 ke Bali. Sempat pacaran berapa lama? Sekitar 6 bulan. Tapi lewat Skype. Lewat online. Dan sekarang sudah nggak ada komunikasi lagi satu sama lain? Iya, karena saya udah komunikasi tapi dia tidak merespon. Terakhir September kemarin. Tapi masih tidak direspon. Jadi dia ini Kamu maunya... komunikasi apa? Kamu komunikasi apa dengan dia pada waktu September? Dan sampai sekarang apa yang kamu pengen sampaikan dengan dia? September itu saya kepingin masuk membersihkan rumah. Kepingin lihat kondisi rumahnya. Karena saya diinfo sama tuan rumah, yang pemilik rumahnya. Saya diinfo bahwa rumah itu dari luar kelihatan kayak nggak ada penghuni, kotor. Sampai dia ditegur sama Pak RT. Pak RT bilang ke tuan rumah, tolong rumahnya dibersihkan supaya nggak kotor. Terus karena saya nggak tahu kan, nggak pernah masuk ke situ. Karena dilarang masuk, akhirnya saya sempatkan waktu itu mampir. Saya lihat dari luar memang udah kayak nggak ada penghuni dari luar. Masih banyak sampah-sampah bekas saya pergi, masih banyak sampah-sampahnya karung-karungan. Terus saya juga kasihan juga kan, saya mikirnya mana bisa rumah segede 2 lantai itu. Banyak burung pastinya, burungnya di bawah puluhan, di atas ada 5 waktu itu, 1 udah mati. Jadi saya mikirnya gini, kasihan juga dia kalau tinggal di rumah itu, dengan kondisi rumah kotor seperti itu. Dianya masih di rumah itu? Masih di rumah itu, dokter. Oke. Jadi saya bilang ke tuan rumahnya, oke Cik, besok saya ke sana. Saya mau bersihkan rumahnya, sekalian saya mau lihat kondisinya. Karena rumah itu dikontrak atas nama saya. Jadi kalau ada kerusakan, pasti saya yang disuruh bertanggung jawab. Jadi saya udah bilang ke mantan saya mau ke sana besok, tolong dibukain. Nggak dibukain. Malamnya juga sama, saya ke sana lagi malamnya, nggak direspon, ditelepon, nggak diangkat. Padahal dia ada di rumah, lampunya nyala ada di rumah. Tidak direspon. Padahal tujuan saya cuma masuk membersihkan rumah. Saya udah bilang ke security juga waktu itu, untuk dikawal, tapi nggak boleh, tetap. Dan kalau apa yang ingin saya sampaikan dokter, ya saya sih berharapnya begini, kita ini kan kalau nggak cocok, ya sudah lebih baik pisah aja. Karena bagi saya pisah tidak selalu bermusuhan, tidak harus jadi musuh. Karena kalau kita nggak cocok dipaksakan kan sama-sama stresnya. Anggap aja nih, dia nggak suka masakin saya. Saya nggak suka kalau tiap kali makan harus beli online, nggak suka saya. Kita ini nggak cocok. Jadi kalau sama-sama dipaksa, saya paksa masak, dia stres. Saya paksa dia untuk merawat saya, nyuci baju atau ngangkat jemuran, dia pasti stres. Dia lebih suka ngerawat burung soalnya, lebih happy dia. Bisa ketawa ketiwi, mainan burung, dipegangin kayak gitu. Tapi kalau sama saya nggak bisa. Jadi kalau dipaksakan pasti stres ya. Ya buktinya kita selama ini udah stres gitu. Udah jenuh. Dianya jenuh mungkin, saya juga jenuh. Sayanya sibuk cari kerja, dianya sibuk di kamar main IG itu. Jadi saya bilang ke dia waktu itu sempat saya bilang juga, kita ini nggak cocok. Jadi lebih baik pisah aja. Tapi saya berharap kalau saya punya rezeki, kamu masih tak kasih uangnya untuk rumah, untuk beli makanan burung, untuk beli makan buat dia juga. Asuransinya dia, saya tawarin juga waktu itu. Saya tawarin semuanya. Bukan karena waktu itu saya pegang uang, enggak. Waktu itu saya enggak pegang uang, dokter. Tapi saya yakin kalau kerja rajin pasti ada rezekinya. Tapi dia nggak ngasih jawaban waktu itu. Makanya saya heran kenapa kok dilaporkan penantan rumah tangga dan laporannya masuk. Sampai kemarin jadi tersangka. Jadi bagi saya mungkin ini tidak ada yang benar atau yang salah. Bagi saya rumah tangga itu kan hanya kita berdua yang tahu. Kalaupun sekarang jadi konsumsi publik, ya tetap kita berdua yang tahu kok. Tetangga yang mendengar juga nggak lihat secara langsung. Jadi mungkin sudah nggak penting juga siapa yang benar siapa yang salah. Saya cuma mikirnya sudah bercerai juga ya? Betul. Saya juga mikirnya ibaratnya dia itu suka gaduh-gaduh, saya suka soto. Alangkah lebih enaknya kalau dia makan sama temannya yang sama-sama suka gaduh-gaduh. Jadi ya wis kita cari aja yang sama-sama cocok sama kita. Harapan kamu kayak gitu, Harapan masing-masing saya. saja. Betul. Tidak ganggu satu sama lain. Betul. Oke, sekarang apa yang kamu kerjakan? Masih foto-foto seperti biasa, masih bantu-bantu UMKM di pinggir jalan, masih. Nah ini ya, kamu kan sendiri susah ya. Kalau dilihat kan dari cerita kamu tadi kan dari kehidupan kamu juga nggak mudah ya. Kenapa kamu masih bantu UMKM?
Karena waktu itu saya juga UMKM kecil sekali dokter. Saya kan jualan online makanan Bali. Terus saya tahu pasti bahwa foto produk yang menarik itu sangat-sangat penting di toko online. Tapi waktu itu saya nggak punya uang untuk pakai jasa foto. Karena memang mahal kan jasa foto. Akhirnya saya belajar foto sendiri. Bantuin teman waktu itu yang buka alat teknik, saya bantuin foto juga. Saya bantuin dia untuk handle sosmednya secara gratis 2 tahun. Kenapa saya lakukan itu? Karena selain saya tahu itu penting, waktu itu saya juga baru mulai sembuh. Jadi saya merasa saya udah mulai sembuh, saya udah sangat bersyukur, udah pikiran ini mulai normal gitu. Terus saya mikirnya, kenapa enggak hidup saya ini jadi arti buat orang lain? Karena saya merasa udah cukup bagi saya. Saya bisa keluar dari rumah ke minimarket terdekat aja udah sangat bersyukur. Jadi saya mikirnya apa yang bisa saya berikan. Nah, daripada mikirnya jauh-jauh, waktu itu saya mikir teman saya sendiri, saya tawarin teman dekat. Akhirnya dia mau alat teknik, saya bantuin. Setelah itu saya memutuskan lagi untuk bantu UMKM lewat jasa foto yang murah. 25.000 dapat 3 foto. Dan itu kan membantu banyak orang waktu zaman pandemi COVID. Kayak gitu. Terus saya putuskan lagi. Kebetulan kok ada ide tiba-tiba. Kenapa nggak bantu di pinggir jalan aja? Itu kan banyak tuh yang nggak punya banner spanduk ya. Kalaupun ada udah jelek. Desainnya juga jelek. Warnanya udah lusuh. Tapi waktu itu nggak punya uang juga. Waktu itu baru pindah kontrakan yang 90 juta. Nggak punya uang. Kerjaan juga sepi waktu itu. Saya ajak teman untuk kerjasama. Teman punya toko kamera. Saya ajak kerjasama, dia mau. Tapi kita belum sempat ketemu. Karena dia juga waktu itu sibuk mau pindahan toko. Akhirnya saya ketemu teman lain yang mau untuk nyumbang mobil sama driver. Jadi kita waktu itu berdua awalnya. Ketika berdua ini baru jalan sekali, dia udah nggak mau lanjut. Saya putuskan jalan sendiri, pakai uang pribadi. Karena saya yakin kalaupun nanti nggak ada uangnya, saya yakin ada jalannya, nggak tahu gimana caranya. Saya mikirnya gini, dulu saya aja nggak berani dari minimarket ke rumah. Padahal dekat jaraknya, nggak sampai 50 meter. Dengar suara hujan saya nggak berani, macet nggak berani. Ke Jakarta wis nggak mungkin dulu. Surabaya aja udah takut tuh. Jadi saya mikirnya, sekarang saya bisa seperti ini. Wis sangat bersyukur, dokter. Karena waktu itu ada uang, uangnya habis buat berobat. Nah sekarang saya nggak ada uang, tapi saya sehat. Jadi saya yakin saya bisa cari uang kok. Dan kalau misal nanti saya bantu UMKM, misalkan nih dapat endorse misalkan, kan itu bisa diputar lagi. Oke. Kamu bantuin foto-foto ini? Sama bikinin spanduknya, sama langsung masang sendiri. Oh, sama langsung pasangin sendiri. Oke, luar biasa. Kalau mantan istri kamu nonton video ini, apa yang pengen kamu sampaikan dengan dia? Ya sudah lah, kalau memang kita itu nggak cocok, ya wis pisah aja baik-baik. Sudah bisa kan? Iya, cuman kan sampai sekarang ini dia masih seperti apa ya, seperti menarik-narik saya. Sampai sekarang. Masih menarik-narik saya, terus masih menuduh saya itu NPD, Narcissistic Personality Disorder. Dia menuduh saya seperti itu. Terus dulu saya juga sering ngajak dia ke psikiater, ke psikolog bareng. Ketika kita berantem itu, sampai saya dipukuli, saya ngajak dia ke psikiater, ke psikolog pernikahan. Tapi nggak pernah mau. Jadi saya bilang ke dia, jangan malu, jangan takut. Kan saya juga ke psikiater sama. Jadi saya tidak menuduh kamu gila. Tapi mari kita berobat bersama-sama. Bukan cuma saya yang berobat. Bukan cuma kamu, tapi juga ayo bareng. Tapi nggak pernah mau. Nah sekarang saya dituduh NPD sama dia. Saya sih nggak masalah. Kalau memang dituduh NPD ya nggak apa-apa. Kalau memang nanti ada yang mau ngobatin gratis, saya tambah senang. Karena psikiater kan mahal ya, obatnya juga mahal. Saya malah senang, nggak apa-apa. Saya sendiri nggak malu mengakui saya itu anxiety. Nggak malu. Jadi saya harap kalau memang mau pisah, ya sudah lepaskan saya. Kalau memang saya ini NPD, lepaskan saya. Kenapa saya kok digandoli? Bukankah saya ini pria yang jelek menurut dia? Ya sudah, lepaskan, cari yang lain. Justru saya ini yang segera kepingin lepas dari dia kok, dari Januari kemarin. Jadi saya kepinginnya, ya wis kita damai aja. Sampai detik ini pun dokter saya tuh masih mikirin kayak gini. Kalau someday saya punya rezeki dan bisa bantu dia, ya nggak ada salahnya kita ngobrol. Siapa tahu saya bisa bantu dia. Entah bantuan apapun itu, entah mungkin uang, atau mungkin kerjaan, atau mungkin tenaga kerja. Kalau butuh karyawan, mungkin saya kasih karyawan 1. Karena sekali lagi saya mikirnya, rumah tangga pasti ada benar, pasti ada salah. Saya juga pasti punya salahnya. Nggak mungkin saya benar semua, nggak mungkin. Dia juga nggak mungkin benar semua. Jadi kenapa kita nggak saling membantu aja? Kan kita juga sudah tahu kelemahan kita masing-masing, kelebihan kita masing-masing. Saya tahu dia hobi binatang, dokter. Jadi saya berharap mungkin suatu hari nanti kalau dia butuh kerjaan, ada orang baik yang, wis kamu kerja ikut saya aja, pelihara binatang misalkan begitu. Yang mana kerjaan ini cocok buat dia, passionnya dia. Yang mana cocok buat umurnya dia kan udah tua juga. Yang mana cocok buat cewek gitu.
Jadi saya masih kasihan juga sama dia. Kamu masih peduli dengan Masih dia? peduli. Kalau memang dia ini sakit, kalau seandainya dia ini sakit dokter, kan banyak netizen itu yang bilang ke saya bahwa dia ini NPD yang sesungguhnya. Netizen komen di saya, yang NPD bukan kamu, yang NPD itu mantanmu. Karena dia selalu mengorek-ngorek terus, gak pernah mau melepas. Terus saya bilang gini, sudahlah, kalau memang dia NPD, lebih baik kita ajak dia ke psikiater kalau memang bisa. Tanpa mengurangi rasa hormat dokter. Tujuannya apa ya? Kalau memang sakit diobati atau kasihan, bukan malah dibully. Oke. Masih sayang? Enggak, tapi karena saya tahu dia, saya tahu karakternya, saya juga tahu mungkin dia sulit cocok sama cowok kebanyakan. Jadi saya merasa ini akan jadi hidup yang berat bagi dia kalau dia sendirian. Oke. Terima kasih Lukman, mudah-mudahan Sama-sama. kamu cepat melewatin masalah kamu ini. Amin. Saya nggak bisa bantu banyak, saya cuma bisa kasih ruangan media untuk kamu bersuara. Terima kasih. Cukup dengan tanya, tanya dokter Richard.